Pernah nggak sih Anda merasa kewalahan gitu pas mau milih ponsel baru, plus paketnya, atau mungkin pusing bandingin kartu kredit, KPR gitu. Banyak banget istilah teknis, terus ada cetakan kecilnya itu loh. Rasanya tuh, aduh, hampir mustahil ya milih yang benar-benar pas gitu. Nah, kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih, satu konsep menarik dari buku Nudge, ada di bab 7, namanya Smart Disclosure. Katanya sih, ini bisa jadi solusi buat kerumitan tadi. Yuk kita bedah bareng, apa sih sebenarnya Smart Disclosure ini? Terus gimana caranya ini bisa bantu Anda bikin keputusan yang lebih cerdas di tengah, ya ampun, lautan informasi ini. Jadi sumber masalahnya kan jelas ya. Pilihan kayak paket ponsel, KPR, atau kartu kredit, itu seringkali kayak sengaja dibikin rumit gitu. Banyak info penting yang ya nggak transparan, terus disajinya pakai bahasa teknis yang susah banget dipahami. Betul, betul. Dan kebutuhan akan kejelasan ini makin penting ya di era informasi sekarang. Sejak dulu juga kita kan selalu butuh standar ya buat berat, panjang, bahkan kualitas komoditas kayak minyak gitu. Nah, di zaman modern ini standarisasi juga berlaku buat informasi konsumen. Contohnya standar buat laporan suku bunga pinjaman. APR itu loh, annual percentage rate, biar jelas gitu berapa sih total biaya pinjaman setahunnya. Atau standar buat bandingin hematnya bahan bakar mobil. Ini semua penting biar kita bisa bandingin pilihan secara fair kan. Iya, benar banget. Tapi ya, sekedar mewajibkan pengungkapan informasi aja tuh seringkali nggak efektif ya. Contohnya itu loh, syarat ketentuan layanan online kayak PayPal gitu. Panjangnya minta ampun, puluhan ribu kata. Siapa coba yang baca? Informasi pentingnya malah jadi kayak terkubur di detail atau bahasa hukum yang, aduh, menjelimet banget. Iya kan, kayak lebih ke upaya nyembunyiin malah ya daripada ngungkapin. Betul. Makanya, untuk ngatasin keterbatasan itu, muncul konsep smart disclosure ini. Intinya tuh bukan cuma nyediain data mentah, tapi bikin data itu bisa diakses dan benar-benar berguna. Kuncinya yaitu menyajikan informasi kompleks dalam format yang tepat, biar bisa kita manfaatkan gitu. Oke, jadi ada dua pilar penting ya di Smart Disclosure ini. Pertama, katanya informasi krusial itu harus disajin dalam format yang standar, terus bisa dibaca mesin. Machine readable gitu ya. Betul. Artinya, komputer bisa gampang ngolah dan bandingin datanya secara otomatis. Kayak data di spreadsheet gitu ya. Iya persis. Wah, bayangin deh, kalau semua detail biaya kartu kredit dari semua bank ada dalam satu format standar yang sama, gampang banget bandinginnya pasti. Terus, pilar kedua itu prinsip kalau kita, Anda sebagai konsumen, harusnya punya akses dan kendali atas data penggunaan pribadi kita sendiri. Benar gitu? Iya, itu krusial banget. Jadi perusahaan yang lacak perilaku kita, misalnya riwayat belanja, pemakaian ponsel, apa yang kita tonton di Netflix gitu, idealnya wajib kasih akses data itu ke kita, pemiliknya, dalam format yang bisa kita pakai juga. Kan itu data kita sendiri ya. Betul sekali. Nah, kalau dua pilar ini udah jalan, pihak ketiga bisa startup teknologi, organisasi konsumen, atau lembaga independen lainnya, itu bisa bikin alat bantu keputusan, namanya choice engines. Oh, kayak situs perbandingan tiket pesawat atau hotel gitu ya? Ya, mirip banget fungsinya. Alat ini bisa ngambil data penggunaan pribadi Anda, misalnya riwayat pemakaian pulsa dan internet. Terus dia analisis semua penawaran yang ada di pasar, lalu ngasih rekomendasi paket terbaik yang spesifik buat pola penggunaan Anda, bukan paket rata-rata buat semua orang. Wah, personal banget dong jadinya ya. Iya, ini baru personalisasi yang sesungguhnya. Dan ini bukan cuma teori kan ya? Udah ada contohnya gitu. Udah ada kok. Di Inggris misalnya ada inisiatif namanya Open Banking. Itu memungkinkan nasabah, ya dengan izin mereka tentunya, buat bagiin data transaksi bank mereka secara aman ke aplikasi pihak ketiga. Kayak aplikasi buat ngatur keuangan gitu. Oke, oke. Terus ada juga Mi Data. Itu buat ngasih konsumen akses ke data penggunaan energi mereka. Jadi gampang banget bandingin tarif listrik atau gas antar penyedia. Menarik. Terus, kenapa ini penting banget buat kita semua nih? Apa relevansinya buat Anda yang dengerin? Ya, relevansinya besar banget.
Smart disclosure ini potensinya bisa nyederhanain banyak aspek hidup kita, bisa bantu hemat uang juga, karena dia bisa ngebongkar biaya-biaya tersembunyi atau trik harga yang bikin bingung. Kayak partition pricing, yang mecah harga jadi kecil-kecil biar kelihatan murah di awal, padahal totalnya mahal. Oh, sering tuh nemu yang gitu. Iya kan? Atau drip pricing, yang nambahin biaya dikit-dikit pas proses transaksi. Ngeselin banget itu. Iya, betul. Nah, pada akhirnya, ini bikin pasar jadi lebih adil, lebih transparan, sekaligus memberdayakan kita sebagai konsumen. Kita jadi punya kendali lebih besar, gitu loh. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, smart disclosure itu intinya tentang standarisasi info penting, bikin info itu gampang diolah mesin, terus ngasih kita, Anda, akses dan kendali atas data aktivitas kita sendiri. Gitu ya? Tepat. Tujuannya jelas banget, ngasih kejelasan dan kekuatan di tengah ruwetnya informasi zaman sekarang. Ini kayak membalikan keadaan ya. Bukan lagi perusahaan yang pegang semua kartu data, tapi kita bisa pakai data kita sendiri buat maksa pasar bersaing secara transparan. Demi keuntungan kita juga. Persis, fokusnya bukan cuma ngasih lebih banyak info, tapi informasi yang lebih baik dan alat buat ngolahnya. Ini benar-benar soal memberdayakan tiap individu buat bikin pilihan yang pas banget sama kebutuhan dan situasi uniknya masing-masing. Bukan lagi cuma berdasarkan asumsi umum atau ya rayuan iklan aja gitu. Sip, sip. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh kita renungin bareng-bareng. Keputusan rumit apa lagi sih dalam hidup kita? Mungkin milih asuransi, produk investasi, rencana pensiun, atau bahkan jalur pendidikan. Kira-kira semua itu bisa jadi jauh lebih gampang dan optimal nggak ya kalau kita punya akses ke data yang relevan, dalam format yang tepat, dan benar-benar dirancang khusus buat bantu kita bikin keputusan terbaik, ya buat diri kita sendiri. Coba dipikirin deh.